Shalom, welcome to City Freedom Online Experience. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan karena Dia Allah Immanuel selalu serta kita. Amin. Akhirnya kita sampai di minggu terakhir tahun 2020 ini. Saya percaya minggu lepas minggu di musim ini Tuhan menyatakan banyak hal-hal yang luar biasa untuk selalu bisa kita syukuri dan nikmati bersama dengan Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah online bersama-sama, ada sedikit informasi yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bergabunglah dalam live group yang sesuai dengan minat Bapak Ibu Saudara semua. Karena dalam live group kita dapat tumbuh bersama, berbagi hidup, dan banyak keseruan-keseruan lain di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa memilih sesuai minat dan keterangan di bawah ini. Dalam kondisi pandemi ini, kami masih mewajibkan live group untuk bertemu dalam Zoom online. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak, baik dari anak 7-13 tahun dan remaja 13-20 tahun, saya mau mengajak adik-adik untuk bergabung setiap minggu jam 10.30 melalui Zoom Huddle Twins ataupun Teens melalui Zoom ID berikut ini. Atau Bapak Ibu Saudara bisa langsung chatting, DM, komen untuk mendapatkan Zoom ID selama ibadah berlangsung. Oke. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Dan mari kita berikan yang terbaik, cari posisi yang nyaman, and let's enjoy the service. Shalom semua saudara-saudaraku. Kembali lagi di City Freedom Online Experience. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu ayat di Mazmur 7 ayat 18. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Let's worship. Great you are, how great you are. My God, how great you are, how great you are. We sing how great you are. My God, how great you are, how great you are. My God, how great you are, how great you are. The heavens are telling the earth how great you are. We are responding to your love. The oceans are rising and falling at your word. We are responding to your love. My God, how great you are, how great you are. How great you are. My God, how great you are.
We are responding to your love. The oceans are rising, rising and falling at your word. We are responding to your love. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you Thank you, Jesus. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. You are great, my God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. everybody sing. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Thank you, Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, pengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu.
Terima kasih worship team sudah mengajak kita menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer bank seperti yang tertera di bawah ini. Nah, sebelumnya saya mau share sedikit tentang persembahan untuk bantu kita dalam mempunyai perspektif yang benar tentang hal ini. Oke, kita semua sama-sama buka Lukas 6 ayat 38. Dikatakan begini, berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, waktu kita memberi dari dasar mengasihi Yesus, tujuan kita bukan lagi untuk supaya kita diberkati, tapi sebenarnya waktu kita memberi, Tuhan pasti akan membalas kita berlimpah. Dan kita nggak bisa mengalahkan Tuhan dalam memberi. We cannot outgive God. Waktu kita belajar memberi seperti Tuhan dengan bermurah hati, Tuhan berjanji kita akan selalu membawa pulang lebih. Itu hukum ekonominya Tuhan. Nah, Yesus berkata gini, beri dan kamu akan menerima. Semuanya akan kembali pada kita seperti takaran yang digoncangkan, ditekan-tekan sampai melimpah keluar. Nah, the amount you give will determine the amount you get back. Itu kata firman Tuhan. Apa yang sebenarnya Yesus bilang di ayat ini? Bayangkan kita keluar beli beras, kita bawa kantong belanja, dan kita bayar untuk supaya kantong itu penuh dengan beras. Waktu yang punya toko untuk uang beras ke dalam kantong yang kita bawa, kita mulai tekan-tekan dasar kantong itu supaya bisa masuk lebih banyak. Lalu digoyang-goyang dengan pelan supaya bisa penuh dengan maksimal isi kantong yang kita bawa. Nah, berkat Tuhan untuk kita seperti itu. Waktu kita menabur atau kita memberi dengan berkemurahan hati, Tuhan akan memberkati kita sampai kita nggak punya ruang lagi. Dia memberi secara full, bahkan berlimpah, dengan tujuan supaya kita juga bisa generous seperti Dia. Dia mau kita bermurah hati supaya kita semakin mirip seperti Dia. Kita nggak bisa menjadi seperti Kristus tanpa kita mau bermurah hati. Nah, ini adalah salah satu keputusan penting yang harus kita pilih. Apakah hidup kita itu akan jadi berkat dari apa yang sudah Tuhan berikan pada kita? Nah, ukuran kita memberi akan menjadi ukuran dari yang akan kita terima. Itu kita yang putuskan seberapa banyak berkat Tuhan yang mau kita dapat. Kita juga membuka layanan prayer request bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan prayer request, layanan dukungan doa bisa langsung klik prayer request yang menyaksikan di online.church atau bisa DM atau komen di layanan online lainnya. Hai City Freedom. Saya percaya kita semua sudah menikmati praise and worship yang dipimpin oleh teman-teman dari worship team tadi. Dan sekarang saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan. Merupakan sebuah kehormatan buat saya untuk memperkenalkan pembicara berikut. Beliau bukan orang asing sebenarnya untuk kita. Beberapa waktu lalu beliau sempat memberkati kita di online service kita di awal-awal. Beliau adalah teman dari Sitri dan teman saya secara pribadi. Pastor Jeffrey Rahmat adalah senior pastor dan juga founder dari gereja GPCC. Saya banyak belajar dari Pastor Jeffrey dalam banyak hal, dalam leadership dan yang lainnya. Nah, saya percaya ada pesan Tuhan yang kuat buat gereja kita yang ditaruhkan di hatinya Pastor Jeffrey. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita siapkan posisi terbaik, jangan lupa mencatat. Mari kita sambut dengan sukacita Pastor Jeffrey Rahmat. Salam damai sejahtera untuk Anda semua, jemaat City Freedom yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Jeffrey Rahmat dari JPCC di minggu terakhir di tahun 2020 ini.
Harapan saya tentunya Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Terima kasih saya kepada Pastor Michael Tenggala untuk memberikan saya kesempatan memberitakan firman Tuhan pada hari ini kepada Anda semua. Dan tentunya selamat hari Natal, biar damai sejahtera Tuhan memerintah dalam kehidupan Anda semua. Tahun ini merupakan tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun yang saya percaya membawa kesan tersendiri yang tidak mudah untuk kita lupakan. Meskipun banyak orang yang menginginkan tahun ini segera berlalu, tapi kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, tidak berarti bahwa begitu kita menginjak tahun 2021, pandemi dan semua yang diakibatkannya akan segera berlalu. Kita masih belum tahu seperti apa tahun depan jadinya. Karena tahun depan belum ada di tangan kita. Yang ada di tangan kita adalah hari ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada di tangan kita. Dan kalau kita dapat menikmati hari ini, maka kita pasti dapat menikmati hari esok dan pastinya juga tahun baru 2021. Pandemi ini sudah berlangsung selama 10 bulan. Dan pandemi ini sebenarnya mengungkapkan kepada kita tentang apa yang penting yang selama ini tidak terlalu diperhatikan dan apa yang ternyata tidak penting yang sebenarnya bisa ditinggalkan. Kalau semuanya ini kita sadari, maka kita pasti sudah melakukan perubahan. Dimulai dari perubahan prioritas. Dan perubahan prioritas ini akan membawa pada perubahan gaya hidup. Dan perubahan gaya hidup akhirnya akan memberikan hasil akhir yang berbeda. Contohnya, pandemi ini menyadarkan banyak orang akan pentingnya untuk menjaga kebersihan dan pentingnya kesehatan. Maka kesadaran itulah yang membuat banyak orang mulai rajin untuk berolahraga. Perubahan mengubah gaya hidup. Dan akibatnya setelah beberapa bulan, pasti hasilnya mulai kelihatan. Berat badan menjadi turun, menjadi lebih sehat dan fit, serta imun sistem yang mulai meningkat. Sehingga banyak orang senang dengan apa yang mereka capai selama pandemi ini. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau kita dapat mengambil keuntungan dan menikmati musim ini, maka kita pun akan masuk tahun 2021 dengan semangat dan modal yang besar. Nah, pertanyaannya adalah, do you like who you are becoming? Apakah kalian suka menjadi seperti apa kalian sekarang? Jawaban terhadap pertanyaan ini sedikit banyak menentukan bagaimana tahun depan buat kalian. Kesehatan hanyalah salah satu dari banyak hal yang ternyata penting, yang sebelum pandemi kurang diperhatikan. Nah, contoh yang lain yang penting adalah membina hubungan suami istri, membina hubungan orang tua dan anak, dan yang paling utama adalah membina hubungan yang pribadi dengan Tuhan, sehingga iman kita tidak mudah padam. Hari ini masih dalam suasana Natal, saya mau mengajak Anda semua melihat apa yang terjadi di sekitar berita tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Dan beberapa hal yang kita dapat pelajari tentang Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih setiamu dalam kehidupan kami semua. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang terjadi di sekitar kami, tapi kami tahu bahwa Engkau baik dan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka, siap menerima kebenaran firman-Mu. Biar bukan sekedar informasi yang kami terima, tapi pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan kami, sehingga transformasi kehidupan terjadi. Sehingga hidup kami ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan, amin. Nah, mari kita mulai pembacaan kita hari ini dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayatnya ke-26 sampai ayatnya ke-38. Ada banyak yang kita harus baca hari ini, tapi saudara pasti akan diberkati nantinya. Dimulai dari ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sama sekali tidak mudah bagi Maria untuk menjalani semuanya ini. Sering kalau kita membaca cerita ini begitu saja, maka kita akan kelewatan banyak hal. Maria ini adalah seorang gadis perawan yang masih sangat muda, yang sudah menjalin hubungan yang serius dengan seseorang bernama Yusuf, untuk membangun rumah tangga bersama-sama. Dan malaikat Gabriel diutus Tuhan untuk menemui Maria dengan membawa pesan khusus. Tidak ada wanita yang seperti Maria sebelumnya. Tidak ada yang punya pengalaman seperti Maria yang hamil karena dinaungi oleh Roh Kudus, dan tidak ada yang seperti Maria sesudahnya. Suatu kejadian yang luar biasa yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau percaya kepada pernyataan Maria? Jangankan bicara soal kehamilan karena dinaungi Roh Kudus. Bicara soal dikunjungi atau kedatangan malaikat Gabriel saja bukan hal yang lazim untuk diceritakan. Kepada siapa Maria dapat menceritakan semuanya ini? Bagaimana Maria memberitahukan semuanya ini kepada tunangannya, yaitu Yusuf? Belum lagi Maria juga harus bergumul dengan kekhawatiran, iya kalau Yusuf percaya, kalau tidak bagaimana? Bubar semua yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Satu-satunya peneguhan yang Maria dapatkan, kalau memang benar Elisabet yang menjadi saudaranya itu hamil di usia tuanya. Itulah peneguhan yang penting buat Maria. Suatu kejadian yang juga sulit untuk dipercaya sebab Elisabet sudah lanjut usianya dan dikenal mandul. Tentunya Maria tidak dapat begitu saja mengetahui kebenaran berita ini, dan dia tidak bisa angkat telepon, ya, dia tidak bisa kirim WhatsApp. Maria harus melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi Elisabet untuk mendapatkan kebenaran tentang berita kehamilannya. Sebelum kita melihat perjumpaan mereka, saya mau Anda semua membaca kitab Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-20. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usianya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan itu. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya.
Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, ini ceritanya flashback ke belakang, melihat kejadian yang terjadi 6 bulan sebelumnya. Rupanya sebelum malaikat Gabriel diutus untuk menemui Maria, Tuhan sudah mengutus Gabriel untuk mengunjungi seorang imam yang bernama Sakaria, untuk memberitahukan bahwa doa Sakaria dan doa istrinya dijawab oleh Tuhan, bahwa mereka akan segera mempunyai anak laki-laki. Rupanya Sakaria dan Elizabeth kesulitan mempunyai keturunan, dan banyak orang di zaman itu yang menganggap itu adalah sebuah aib. Apalagi Sakaria adalah hamba Tuhan. Dan Sakaria serta Elizabeth berdoa minta Tuhan memberikan kepada mereka anak. Dan setelah lama menunggu, doanya baru dijawab Tuhan pada waktu usia mereka lanjut. Bukannya senang doanya dijawab oleh Tuhan, tetapi Sakaria malah meragukan pernyataan malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin, katanya. Sakaria malah mengingatkan Gabriel bahwa dia dan istrinya itu sudah lanjut usia loh. Seakan-akan malaikat Gabriel tidak tahu akan keadaan badannya. Lucu juga Sakaria ini, dia berdoa minta keajaiban atas kemandulan istrinya, namun ketika dijawab Tuhan, Sakaria meragukan kedaulatan Tuhan. Seolah-olah dia mengatakan, ya terlambat kamu Gabriel, sudah lewat waktunya, sudah expired. Ya, Sakaria lupa bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, mengapa Tuhan baru menjawab doa mereka pada saat usia mereka sudah lanjut? Rupanya kehamilan Elizabeth ada dalam rencana besar Tuhan, yaitu untuk membantu meneguhkan Maria. Bahwa bukan hanya Maria saja yang menerima keajaiban yang luar biasa, tetapi juga Elizabeth saudaranya. Artinya, kalau benar Elizabeth hamil seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, maka benar juga semua yang Gabriel katakan tentang Roh Kudus yang akan turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Kita lihat bagaimana Tuhan mengaitkan kedua kejadian ini sehingga Maria dan Elizabeth dapat saling meneguhkan. Karena ketidakpercayaannya, maka Sakaria dibuat bisu oleh malaikat. Ya, ini menurut saya lebih untuk menjaga mulutnya agar Sakaria tidak mengatakan sesuatu yang dapat melemahkan iman. Lagi pula, saya dapat bayangkan tidak mudah buat seorang Elizabeth secara fisik ya, dan juga secara mental untuk mengandung di usia tuanya. Dengan suaminya tidak bisa bersuara, bisa jadi ini membuat keadaan jadi lebih ringan sedikit buat Elizabeth. Saya tidak tahu, ini asumsi saya saja. Belum lagi adanya implikasi sosial yang mungkin saja dialami oleh Elizabeth. Tetangga-tetangganya bisa saja mencibir dia dengan mengatakan, tua-tua kok hamil. Ya, sebab itu dicatat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-24, dikatakan seperti ini, bahwa beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. 5 bulan Elizabeth mengunci diri di dalam rumah. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Maria bertemu dengan Elizabeth. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-45. Dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus.
Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai pada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Di rumah Elisabet lah Maria menerima peneguhan yang luar biasa. Semuanya jadi terang buat dia. Pertama, begitu mendengar salam Maria, Elisabet langsung kepenuhan Roh Kudus. Persis seperti yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Zakaria, bahwa anak yang dalam kandungannya akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan karena kepenuhan Roh Kudus itulah, Maria mampu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada Maria. Elisabet maksud saya, mampu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada Maria. Sekaligus merupakan peneguhan yang luar biasa buat Maria, sebab ini terjadi ketika Maria baru saja memberi salam. Maria belum sempat bercerita kepada Elisabet tentang apa yang terjadi pada dirinya. Namun Elisabet sudah tahu bahwa Maria adalah ibu Tuhan. Nah, kita lihat bahwa Tuhan membuat semuanya ini indah pada waktunya. Nah, sementara itu ini yang terjadi pada Yusuf, tunangan Maria. Kita bisa baca dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 25. Dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Bayangkan, pada saat Maria bergumul dengan kekhawatiran tentang Yusuf, bagaimana Yusuf bisa menerima semuanya ini, tanpa Maria tahu, Tuhan berperkara secara pribadi dengan Yusuf. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Maria tidak terjadi. Sebab akhirnya Yusuf bisa menerima kehamilan Maria dan tetap memutuskan untuk membangun rumah tangga bersama-sama. Bayangkan betapa leganya Maria pada saat itu. Di sini saya bisa melihat bahwa kalau Tuhan yang punya rencana, maka Tuhan pula yang repot. Kalau Tuhan yang punya rencana, maka Tuhan pula yang repot. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja pada masing-masing individu. Pada Zakaria, Elisabet, Maria, dan Yusuf secara terpisah. Mengutus malaikatnya untuk menyampaikan pesan. Dan pada akhirnya ketika semuanya sudah tersambung menjadi satu, maka itu menjadi suatu rangkaian kejadian yang sangat indah. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang bekerja di belakang layar. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa yang terjadi di antara Alfa dan Omega biasanya kita tidak diberitahu. Itu sebabnya diperlukan iman untuk mengikuti Yesus. Untuk mempercayai bahwa suatu hari pasti ada hubungannya dari antara awal sampai akhir. Kalau kita sekarang belum mengerti, itu karena memang belum berakhir. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau belum kelihatan indah, berarti belum waktunya. Kita harus percaya dan beriman bahwa meskipun kita tidak melihat, bukan berarti Tuhan diam saja. Perhatikan Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi meskipun kita tidak melihat, dan seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kita, punyailah iman bahwa Tuhan pasti sedang bekerja di belakang layar untuk membawa kebaikan bagi semua orang yang
mengasihi dia. Nanti pada saat Tuhan sudah connect all the dots together, pada saat Tuhan sudah menyambung semua titik menjadi satu, sudah menarik garis dari awal sampai akhir, maka kalian dapat bersuka cita. Kalian baru dapat melihat dengan jelas hubungannya dari awal sampai akhir. Dan kalian dapat bersyukur dan berkata, memang ajaib Tuhan kita, memang luar biasa dia, memang jalan Tuhan bukan jalanku. Saya sudah berulang kali katakan bahwa kita sering kali baru dapat mengerti jalan Tuhan itu belakangan. Tuhan sering memberitahukan rencananya, tetapi Tuhan tidak memberitahukan detailnya seperti apa kepada kita. Karena besar kemungkinan kalau kita diberitahu detailnya, maka kita tidak akan berani untuk menjalaninya. Itu sebabnya diperlukan iman dan perlu mengambil langkah setapak demi setapak. Dan dalam semuanya ini, Tuhan mau supaya kita mempunyai pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan secara personal. Kalau kita lihat Zakaria, Elizabeth, Maria, dan Yusuf, mereka semua mempunyai pengalaman pribadi, pengalaman sendiri berjalan bersama dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh hubungan yang transaksional, tapi haruslah hubungan yang relational. Banyak orang ikut Tuhan membangun hubungan secara transaksional, seperti hubungan bisnis, sepertinya tidak mau rugi. Saya beberapa minggu yang lalu mendengar orang komplain seperti ini. Saya sudah memberikan persembahan kok, tapi tidak menerima kembali 30 kali lipat. Kok saya tidak terima 60 kali lipat atau 100 kali lipat? Saya sudah menabur kok, tapi saya tidak menuai apa-apa. Bayangkan kalau hubungan saya dan istri saya bentuknya transaksional. Saya katakan, saya sudah masak tiap hari, kamu 1 kali saja belum. Saya sudah pijitin kamu 10 kali, kamu baru sekali pijitin saya. Kamu kurang 9 kali. Maka kita tidak bisa menikmati pernikahan kita dengan baik. Itu bukan cinta namanya, itu bisnis namanya. Nah, pada kenyataannya banyak orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan seperti itu. Kalau kita membangun hubungan secara personal dengan Tuhan, maka iman kita bukan iman kerumunan. Apa yang saya maksud? Banyak orang ya secara tidak sadar imannya itu iman kerumunan, iman nebeng. Kelihatan seperti punya iman, padahal sebenarnya tidak. Kelihatan imannya kuat, padahal sebenarnya tidak. Kelihatan punya iman karena mereka sedang berada dalam kerumunan orang-orang beriman. Giliran sekarang, karena pandemi dilarang untuk berkerumun, imannya langsung padam dan tidak bertahan lama. Dengan larangan berkerumun sebenarnya kesempatan nih buat kita untuk membangun hubungan yang personal dengan Tuhan. Supaya iman kita tidak nebeng sama orang lain, bukan iman kerumunan. Karena dalam hidup ini ada kalanya kita harus bertarung sendirian. We have to fight alone. Banyak orang yang tidak dapat berkemenangan dalam kehidupan karena mereka tidak punya iman yang kuat untuk bertarung sendirian. Zakaria, Elizabeth, Maria, dan Yusuf mempunyai pergumulan yang harus mereka hadapi sendiri. Mereka harus bertarung sendirian. Seperti seorang atlet, selama latihan selalu ada pelatih yang mendampingi. Ada teman-teman dan keluarga yang support. Namun pada saat dia masuk ke dalam gelanggang, pada saat dia masuk ke dalam ring untuk bertanding, dan untuk bisa menang, dia harus hadapi lawannya sendirian. Yang lain hanya berada di luar ring hanya dapat mendoakan, dapat memberikan aplaus, dapat memberikan semangat. Namun pada akhirnya atlet tersebut harus bertarung sendirian. We have to fight our battle alone. Kalau ada yang sering saya dapati selama pandemi ini adalah tidak banyak orang percaya yang siap bertarung sendiri. To fight alone. Mereka selama ini mengandalkan iman kerumunan, imannya orang lain, iman pendetanya. Karena mereka tidak menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Mari kita rangkum bersama-sama. Yang pertama, memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit untuk melakukan kehendak Tuhan. Seringkali orang mau tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan ketika mereka menghadapi situasi yang tidak mudah dan dituntut sebuah pengorbanan, mereka kemudian jadi meragukan apakah benar ini kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan senang bekerja di belakang layar. God likes to work behind the scene. Itu sebabnya kita perlu iman untuk percaya
bahwa meskipun kita tidak melihatnya, dan meskipun kita seringkali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat semua orang yang mengasihi Dia. Tugas kita adalah untuk mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kasih tidak dapat terjadi secara transaksional. Kasih hanya terjadi secara personal. Kalau kita mempunyai hubungan yang pribadi. Jadi bangunlah imanmu di atas hubungan yang personal dengan Tuhan, sehingga engkau punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Pengalaman yang hanya Anda yang punya. Sehingga engkau bisa diteguhkan pada saat diperlukan. Yang keempat, pada akhirnya kita harus berani untuk bertarung sendiri. Kita hanya bisa menang kalau kita bisa bertarung sendirian. We have to fight our battle alone. Saya berharap ini semua memberkati Anda, Jemaat City Freedom. Biar tahun ini ditutup dengan kemenangan dan Anda semua dapat masuk tahun depan dengan semangat yang tinggi. Sekali lagi dari saya, selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tahun yang berkemenangan buat Anda semua tahun 2021. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya karena anugerah-Mu, kami bisa ada sampai di penghujung tahun hari ini. We want to worship you, Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Thank you untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Thank you juga sudah mengingatkan kita semua supaya membangun iman kita secara personal kepada Tuhan. Jangan punya iman kerumunan atau ikut-ikutan saja. Saya percaya kita belajar banyak hari ini. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati.